Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki ibadah minggu ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersukacita merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Pada hari peringatan ini meneguhkan pengharapan kita bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan orang yang percaya kepadanya, melainkan di surga. Karena itu, marilah kita menyaksikan kita diarahkan untuk mengimani Yesus yang naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita diarahkan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan dengan Yesus Panglima Perkasa itu. Kita bernyanyi. Engkau Panglima Perkasa,
di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita dengarkan hukum Tuhan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, tertulis pada kitab Yohanes pasal 6 ayat 29. Jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami berkumpul di hadapan-Mu, berdoa kepadamu, bukan mengandalkan kebenaran kami, melainkan mengandalkan kasih sayang-Mu yang besar. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Yesus telah naik ke tahtanya yang mulia dan menjadi raja atas segala raja, supaya Dia menjadi tumpuan pengharapan kami. Tuhan juga menghendaki agar kami menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi melalui pekerjaan dan kehidupan kami. Namun, terkadang perkataan dan perbuatan kami tidak sesuai dengan firman-Mu. Sebaliknya, diri kami dan kemampuan kami yang kami andalkan, kuasa-Mu tidak kami megahkan. Kasihanilah kami ya Tuhan, mampukan kami menjadi saksi-Mu melalui kata dan perbuatan kami. Bangunkanlah hati kami, agar kami dapat bertobat, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita harus bersaksi di dunia
firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis pada kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 6. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan 1. Pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari ini Kamis 18 Mei 2023 adalah pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus
dengan topik mengimani Yesus yang naik ke surga. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan pengembangan masyarakat HKBP. 2. Kebaktian sekolah minggu pada hari ini Kamis 18 Mei 2023 adalah pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Anak sekolah minggu mengadakan kebaktian seperti biasa, masuk pukul 9.30 WIB. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 220. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah, untuk kita di perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tertulis di Yohanes 6 ayat 60 sampai 63. Saya akan membacakan untuk kita semua.
Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang hadir pada saat ini memiliki standar hidup, dan kerinduan kita setiap saat itu semakin naik. Jadi kalau misalnya di tahun 2023 ini kita bekerja, kita melakukan aktivitas kita dari pagi sampai malam, ada kerinduan kita, Pinomat di tahun 2023, kalau tidak tambah motor, rumah pun jadi, kalau tidak anak harus sekolah. Artinya setiap tahun itu naik dan terus naik. Tetapi apa yang menjadi standar kita itu harus memiliki korelasi atau hubungan yang baik dengan Allah. Jadi standar hidup kita naik bukan hanya menyangkut tentang perbaikan hidup di dunia ini, yang artinya ya hanya mendatar saja, tetapi dia harus sampai ke atas. Jadi harus ada keseimbangan seperti salib, tidak hanya mendatar tetapi juga menunjuk ke atas. Maka dalam nas ini, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita mau diajak bahwa kehidupan kita tidak hanya mendatar saja, tetapi kehidupan kita harus naik juga setiap saat. Iman kita naik, pengharapan kita naik, semangat kita naik. Walaupun kita tidak bisa memungkiri pergumulan setiap saat juga naik. Itu kan namang do inang pergumulan setiap saat naik. Tetapi dengan naiknya pergumulan, standar iman kita, standar moral kita harus tetap juga naik. Nats ini harus kita lihat dari konteksnya. Ketika banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, dan alasan mereka mengikuti Tuhan Yesus adalah karena pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit, yang memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus juga menghidupkan orang yang meninggal. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan aku adalah roti hidup, mereka mulai tidak nyaman. Yang mereka pikirkan roti itu adalah tentang makanan, sama seperti ketika bangsa Israel menuju tanah Kanaan, di padang gurun Allah memberikan mereka manna. Mereka melihat bahwa manna itu adalah karena perbuatan Musa. Ketika dia berdoa, maka roti itu ada. Justru mereka tidak paham, roti itu adalah roti pemberian Allah dan sumbernya adalah Allah. Dan ketika mereka juga melihat Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan roti itu, mereka juga melihat standar mereka bahwa roti itu adalah hanya roti untuk memberikan kenyang. Maka Yesus datang kepada mereka memaparkan bahwa kehidupan itu bukan hanya tentang makan roti yang bisa membuat kita hidup sementara, tetapi kita harus memerlukan roti yang kita terima untuk kehidupan yang kekal. Jadi roti yang untuk kita makan untuk memberikan pertumbuhan fisik itu sementara. Tapi Yesus datang menawarkan diri, aku adalah roti hidup. Roti yang telah kita terima adalah roti yang membawa kepada kehidupan, yaitu Yesus. Jadi Yesus melambangkan yang kita terima melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah ketika kita makan roti dan minum anggur, itu adalah saluran berkat Allah, yaitu tentang kampunan dosa, kehidupan yang kekal. Keampunan dosa dan kehidupan yang kekal, itulah yang membuat kita hidup. Jadi bukan hanya masalah tentang roti yang kita makan hari ini. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini topiknya adalah
mengimani Yesus yang naik ke surga. Mengimani Yesus yang naik ke surga. Bagaimana kita mengimani Yesus yang naik ke surga? Yesus naik ke surga itu berarti setelah Yesus turun. Jadi naiknya Yesus ke surga setelah turun dari surga, dari tahta Allah Bapa. Turunnya Yesus, Allah melalui Yesus ke dunia orang berdosa adalah untuk menyelamatkan manusia. Tapi kalau hanya tentang Yesus yang turun saja, yang mati dan bangkit saja, maka iman kita sia-sia. Kalau kita hanya mempercayai Yesus yang datang dari surga, turun ke dunia maut, kemudian bangkit, tetapi tidak naik ke surga, iman kita sia-sia. Karena Yesus naik ke surga adalah memberikan jaminan bahwa dunia bukanlah tempat yang kekal, tetapi ada tujuan kita, yaitu surga. Maka kenaikan Yesus mengingatkan kita, Yesus benar-benar telah turun ke dunia orang mati. Jadi di Efesus 4 ayat 8 sampai 10 dikatakan seperti ini. Tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Itu adalah dunia maut. Tujuannya adalah melepaskan tawanan-tawanan. Maka melalui firman Tuhan Nats khotbah hari ini, yang pertama, peristiwa kenaikan Yesus mengingatkan kita untuk tetap teguh mengikut Yesus. Tetap teguh mengikut Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus menerangkan, mengajarkan kepada murid-murid dan orang banyak tentang Yesus yang adalah roti hidup, yang terjadi adalah mereka surut, mundur. Karena yang mereka pikirkan Yesus itu adalah sumber makanan, sumber pembebasan, sumber pemberi keteduhan, artinya memberikan pelayanan untuk yang sakit. Kalau hanya sampai di sana, maka standar iman kita tidak akan pernah naik. Artinya Amang dan Inang seperti murid-murid itu, mereka mundur, tidak mau lagi mengikuti Yesus. Jadi terjadi tanda kutip eliminasi alami. Tidak melalui ujian tertulis, tapi ketika mereka mendengar tentang Yesus, mereka mundur. Ini berarti nih, kira-kira seperti itu. Maka hari ini kita diajak melihat bahwa Yesus menawarkan bukan hanya pemenuhan kebutuhan setiap hari, yaitu sandang pangan tertier, tetapi melainkan Yesus memberikan kepada kita, Amang dan Inang, meneguhkan iman kita bahwa Dia naik menjadi Raja segala raja. Di Efesus 4 ayat 10 digambarkan bahwa Ia memiliki segala sesuatu. Jadi di situ jelas dikatakan Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ini menjadi jaminan bagi kita semua bahwa terlalu kecil kita hanya berharap kepada Tuhan hanya tentang kebutuhan makan, pekerjaan, kesehatan, jodoh. Terlalu kecil kita meminta kepada Tuhan menyangkut anak-anak kita, menyangkut rumah, menyangkut mobil atau kendaraan, atau mungkin tentang kesehatan atau berbagai hal yang lain. Terlalu kecil. Karena firman Tuhan mengatakan untuk memenuhkan segala sesuatu.
Standar hidup kita boleh naik, tetapi jangan lupa menaikkan standar moral dan iman kepada Tuhan. Yang kedua, melalui nats hari ini, mengimani Tuhan Yesus dengan meyakini Yesus berdaulat atas hidup kita. Yesus berdaulat atas hidup kita. Kenaikan terjadi setelah Yesus turun ke dunia orang berdosa. Dia naik adalah dia yang terlebih sudah turun. Maka ini berhubungan dengan roti hidup. Yesus menyatakan diri sebagai roti yang turun. Roti yang turun. Dan di sini Yesus juga menerangkan kepada orang banyak dan kepada kita, Amang dan Inang, bukan Musa yang memberikan roti ketika bangsa Israel di perjalanan menuju Kanaan, tetapi Tuhanlah. Maka di sini kita memahami ketika Yesus berdaulat, dia berdaulat atas kehidupan kita sekarang dan dia berdaulat atas kehidupan kita nanti. Allah berdaulat, maka ketika Allah berdaulat, hidup ini tidak boleh hanya mendatar-mendatar saja. Jangan memikirkan hal-hal yang biasa. Kita kan sering Amang dan Inang seperti ini, yang biasa-biasa sajalah. Justru Tuhan sudah mengajak kita, naiklah. Jadi orang yang hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan, hati-hati. Orang yang hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan itu akan menenggelamkan kemampuan berkembang. Orang yang hanya hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan tidak akan memiliki hidup berwarna. Jadi jangan ikat diri dengan kebiasaan-kebiasaan. Apa yang terjadi dahulu seperti itulah. Orang sudah di depan, kita masih di tangga pertama, orang sudah di tangga ketiga. Menaikkan standar hidup bukan hanya menaikkan standar ekonomi, tetapi moral, ketergantungan kepada Tuhan. Maka orang yang percaya kepada Allah yang berdaulat tidak hanya tahu meminta, tetapi tahu bersyukur. Kalau cerita tentang Job adalah Amang dan Inang, ketika dia kehilangan ternaknya, diambil orang-orang Kasdim. Dia bukan meratapi orang Kasdim. Dia tidak memburu orang Kasdim. Dia tidak mengatakan, ayo kita harus mencari kembali yang hilang. Tetapi justru dia mengatakan, apakah kita hanya menerima yang pahit, yang manis saja dari Tuhan? Yang pahit juga kita terima. Ketika kita menaikkan standar iman kita akan melihat perjuangan yang ada di dunia ini atau keletihan kita atau pergumulan kita bukan karena kesalahan orang, tetapi itu berada di dalam ranah Tuhan. Maka ketika kita sakit, ketika anak-anak kita tidak sempurna seperti yang diinginkan oleh dunia, mari melihatnya di dalam kedaulatan Tuhan. Orang yang mengimani bahwa Tuhan berdaulat di dalam kehidupannya, dia akan datang bersyukur kepada Tuhan. Tidak seperti 10 orang yang datang kepada Yesus untuk disembuhkan, tapi yang datang cuma 1 orang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kedaulatan Tuhan tidak hanya melihat hanya hal-hal yang baik kemudian bersyukur, tetapi mari melihat juga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita juga bisa syukuri yang buruk sekalipun. Karena apa? Karena Allah sudah naik ke surga, maka Allah juga berkuasa atas kelemahan yang sedang kita hadapi. Artinya kita tidak akan pernah mati karena kelemahan itu, karena ada Tuhan yang senantiasa mendukung kita. Mari kita lihat Ayub yang tetap mengimani Tuhan di dalam kehidupannya. Walau dia sudah seturun-turunnya, walau dia sudah benar-benar hampir kalau kita katakan sudah di titik nol. Tetapi apa katanya? Dengan telanjang aku keluar dari perut ibuku.
dengan telanjang, artinya saya tidak bawa apa-apa. Maka ketika sekarang saya sudah memiliki apa-apa, itu berada di dalam kuasa Tuhan. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita yang berjumpa dengan masalah-masalah, berjumpa dengan musuh. Hidup kita kan sering mendatar. Misalnya seperti ini Amang dan Inang. Kalau saya berbuat kebaikan kepada seseorang, maka ketika dia tidak membalaskan kebaikan itu kepada saya sakit hati. Artinya ketika kita menuntut balas atas semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dibalaskan oleh orang lain, maka itu salah satunya menandakan hidup kita masih mendatar. Kalau orang marah, melemahkan kita, atau membuat kita seperti tertuduh, atau sangat menyakiti perasaan kita, maka kita merancang untuk membalasnya, maka sesungguhnya standar hidup kita mendatar. Kalau kita sedang bergumul, tapi kita menjadi lemah, tidak berdoa, tapi berjudo Tuhan, lihat depeliak ke Tuhan, saya tidak menyakiti orang, tetapi penyakit ini mengapa datang kepada saya? Maka kita memiliki standar hidup yang mendatar. Yesus berdaulat di bumi, bahkan di bawah bumi, maut, dan di surga. Maka atas segala sesuatu yang sedang kita pergumulkan, Dia turut bersama kita. Maka naikkan standar iman kita. Jangan mendatar-mendatar saja. Kalau kita disakiti, biarkan saja, tapi arahkan pandangan ke surga. Melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Pengharapan kita bukan hanya di bumi saja, tetapi surga tempat kita. Melalui kenaikan Yesus, kita diingatkan kembali. Kalau di dalam 1 Tesalonik 5 dikatakan bahwa bumi ini adalah kemah yang harus dibongkar, tetapi kita memiliki rumah yang kekal, yaitu surga. Ini mengingatkan kita, melalui kenaikan Yesus mengingatkan kita, dunia, bumi, rumah yang kita tinggali sekarang, secantik apapun itu, semahal apapun itu bangunannya, seindah, seluas, sebesar apapun, itu adalah kemah yang harus kita tinggalkan. Karena Tuhan mempersiapkan tempat bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir melalui firman Tuhan hari ini dikatakan mengimani Yesus dalam kenaikan adalah menerimanya di dalam roh yang memberi hidup. Ayat 63 dikatakan seperti ini. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Orang Yahudi melihat roti yang turun dari Allah adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sekarang, tetapi Yesus adalah yang telah memberikan kepada kita keselamatan. Maka Roh Kudus membantu kita memahami rencana Allah. Jadi dikatakan roh yang memberi hidup. Allah, Yesus adalah roh. Setiap orang yang menerima Yesus, dia menerima roh, dia menerima Allah, dia menerima semangat, dia menerima kehidupan, dia menerima sukacita, dan dia memahami rencana Allah. Hanya orang yang hidup di dalam roh Allah lah yang mampu memahami rencana Allah dalam kehidupannya.
Dia akan menerobos kegelapan, dia akan menerobos kekelaman, dia akan menerobos kelemahan. Dia akan melihat di dalam gelap itu ada terang. Maka seperti nats hari ini, Amang dan Inang, biarlah mata rohani kita semakin terbuka untuk melihat rencana Allah di dalam kehidupan. Walaupun saat ini kita sedang bergumul, maka melalui nats ini apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Terimalah roh Allah dan terimalah Yesus. Jangan biarkan hidup hanya mendatar-mendatar saja. Naikkan standar iman, standar moral. Karena hanya orang yang menerima rohlah yang akan berangkat diutus Tuhan menjadi saksi Kristus. Di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari melihat ke atas, tetapi jangan fokus ke atas, tapi lihat juga di sekitar kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika melihat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka terkesima. Tapi ketika naik, Roh Kudus, malaikat mengingatkan mereka, mengapa kamu hanya melihat ke atas? Sekarang pergilah seperti yang telah diutus oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga di Matius 28. Maka standar hidup kita bukan hanya melihat ke atas, hanya berbicara surga, Tuhan. Standar hidup kita tidak hanya berbicara tentang Allah, tetapi kerjakan apa yang telah disuruh oleh Allah menjadi saksi di tengah dunia. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang kami terima saat ini, berita Injil, jaminan diberikan Tuhan kepada kami. Kami tidak hanya berharap di dunia, tetapi melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus, orang percaya dipastikan menerima jaminan bahwa tempat dipersiapkan bagi orang percaya. Tuhan berdaulat atas semua kehidupan, kematian, dan ketika kami masih bernapas. Terima kasih Tuhan, kiranya iman kami semakin teguh di dalam Engkau, supaya kami mampu menjalani kehidupan ini. Jangan biarkan kami, Tuhan, lemah oleh karena pergumulan dan penderitaan dan beban yang sedang kami hadapi saat ini. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga, di dalam cinta kasih dalam keluarga, di dalam hubungan anak dan orang tua, di dalam pekerjaan yang merindukan pekerjaan, kesehatan, kesembuhan anak atau pekerjaan atau berbagai hal yang mereka telah rindukan. Tuhanlah kiranya mencukupkannya tepat dengan waktu Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan ke depan. Sujud
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut dan menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen, hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskan kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga